Yang kedua, wajib mentaati Nabi. Ini etika yang kedua. Adab yang kedua bagi seorang muslim kepada Rasulullah, yaitu taat kepada beliau. Hal ini merupakan perintah Allah Jalla wa'ala, yaitu di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, yang bawa Quran, buka Qurannya ya. Surah keempat ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha, taatilah Allah, wa ati'ur rasula, dan taatilah Rasul. Ketika Allah katakan taatilah Allah, di situ diawali dengan kalimat ati'u. Demikian pula ketika Allah sampaikan kewajiban taat yang kedua, yaitu taat kepada Rasul, beliau sampaikan yaitu dengan kalimat ati'u. Sama. Maksudnya adalah ati'u, taatilah Allah, ati'u, taatilah Rasul. Mentaati keduanya itu mutlak, tanpa syarat, tanpa objection, tanpa bantahan. Orang mukmin kalau diperintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, dua jawabannya, sami'na wa ata'na. Cuman itu. Tidak pakai antar dulu nanti begini begitu. Nggak boleh. Nanti dulu, jangan-jangan ini bukan ini, bukan itu. Tidak. Pokoknya kalau Allah yang perintahkan, Rasul yang perintahkan, orang mukmin itu mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu orang beriman begitu. Dalam surah Al-Baqarah terakhir itu ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Konsekuensinya itu harus taat setelah dia mendengar. Maka mentaati Allah dan mentaati Rasul mutlak. Beda dengan ulil amri. Tidak diawali dengan kalimat ati'u, taatilah. Maksudnya adalah bahwa mentaati ulil amri tidak mutlak. Bersyarat. Syaratnya apa?
selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, boleh ditaati. Tapi kalau bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditaati. Dan ini sama, yakni dengan mentaati suami dan mentaati orang tua bagi anak. Ulil amri, orang tua bagi anak, suami bagi istri, taat kepada ketiganya ini bersyarat selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Kalau bertentangan, wahai rakyatku, untuk meningkatkan devisa negara, siapa yang punya anak perempuan silakan dikirim jadi TKW. Taat gak? Halo? Nggak boleh taat. Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa anak-anak perempuan pergi ke luar negeri untuk mengais rupiah, dolar, untuk meningkatkan pemasukan negara? Kalau bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, keluar tanpa mahram. Padahal tidak halal bagi seorang wanita pergi tanpa mahram selama 3 hari. Di sana berapa hari? Nah, seperti itu tidak boleh ditaati. Kalau yang lain-lain tidak bertentangan, dilarang nyerobot lampu merah, taat gak? Taat. Jangan pakai bahu jalan, taat gak? Halo? Kok diem? Suka pakai bahu jalan ya? Karena gak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Naik motor harus pakai helm, taati gak? Taati. Itu peraturan. Selama tidak bertentangan. Sama suami juga begitu, harus ditaati. Mah, capek mah, pijitin dong. Dipijit gak? Enggak. Astagfirullah, kasihan suaminya. Hah? Makanya dipijit orang lain, kita nggak mau mijitin. Halo, suami minta dibeliin nasi uduk, berangkat nggak? Halo, berangkat, harus taat. Kalau bertentangan dengan syariat nggak boleh ditaati. Ma, kita lagi bete ma ya, ayo kita teler bareng ma. Harus ditaati mah. Di mana beli sabu-sabu mah? Beliin. Tidak boleh taat. Kalau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Orang tua juga begitu. Jadi bersyarat, tidak mutlak. Beda dengan Allah, dengan Rasul. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Di sini diperintahkan taat kepada 2 yang mutlak, yaitu taat kepada siapa? Allah dan Rasul. Bagaimana cara mentaati Allah? Bagaimana cara mentaati Allah? Kalau pengen taat kepada Allah gampang, rumusnya adalah taatilah Rasulullah. Kalau orang taat kepada Rasulullah, pasti dia taat kepada Allah. Lihat dalam surah An-Nisa, surah yang keempat. Ayat yang ke-80. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا." Apa kata Allah? Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah,
Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Man yuti'ir rasulah, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah mentaati siapa? Mentaati Allah. Mudah nggak mentaati Allah itu? Mudah nggak mentaati Allah? Rumusnya gampang nggak kalau lihat rumusnya? Gampang. Mentaati Allah caranya bagaimana? Mentaati Rasul. Itu rumusnya. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh Rasul kerjakan. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu, ambil dia. Bukankah kita sendiri yang kita setiap hari meminta selama sehari semalam 17 kali mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Itu yang kita minta kan. Jalannya siapa? Orang yang telah diberi nikmat. Jalannya siapa? Orang-orang yang sudah dapat nikmat itu siapa sih? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Siapa yang bisa jawab? Door prize. Tapi lengkap. Siapa yang telah dapat nikmat itu? Ayo nomor 1. Ya Rasul boleh. Terus. Sahabat. Terus. Tabi'in. Terus. Tabi'in gitu. Kok diurut gitu. Siapa orang yang telah dapat nikmat itu? Orang yang telah diridhoi. Siapa orang yang telah diridhoi itu? Orang-orang yang beriman. Yang mana orang yang beriman itu? Itu yang baru ngaji. Kalau yang nggak ngaji kan. Buka An-Nisa surah yang keempat. Ayat yang ke-69. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah? Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah? Yaitu para nabi. Pertama siapa? Para nabi. Terus yang kedua? Para pecinta kebenaran. Siddiqin. Terus? Orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Terus? Dan orang-orang saleh. Orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah, lanjut. Dan mereka itulah teman-teman, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ternyata
yang kita minta setiap hari, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Ada 4 kelompok manusia, yaitu yang telah diberi nikmat. Pertama, para nabi. Banyak nggak tadi nabi? Wasiddiqin, orang-orang yang benar ucapannya, jujur ucapannya. Makanya jangan kita cari teman, panutan, orang-orang yang suka bohong, dusta, ahli hoax. Yang ketiga siapa? Orang yang mati syahid, itu yang telah dapat nikmat. Yang keempat siapa? Orang-orang saleh. Pengen nggak kita dikumpulkan bersama mereka? Bukankah itu kita minta tiap hari? Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Lihat kalimat sebelumnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Wa may yuti'illah wa rasul. Apa? Dan barang siapa yang taat kepada siapa? Allah dan Rasul. Ternyata itu syaratnya. Cukup mentaati siapa? Rasul. Pasti kita mentaati. Kalau kita taat sama Rasul, dikasih jaminan ini. Kita nanti bakal dikumpulkan dengan 4 golongan manusia ini. Nah, di dunia harus tidak dimulai berkumpul dengan para nabi. Bagaimana cara bergaul dengan nabi? Kita jadikan teman. Hidupkan sunnahnya. Itu cara bergaul dengan nabi. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang jujur, yang benar. Susah nggak cari orang yang benar ucapannya zaman sekarang? Susah. Tapi paling tidak jangan kita gaul dengan orang-orang yang ucapannya melenceng. Ucapannya dusta. Ucapannya rusak. Baik. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Gimana cara bergaul dengan orang yang mati syahid? Ikuti jalan hidupnya. Cita-cita hidupnya li'ila li kalimatillah, yaitu meninggikan kalimat Allah. Jalan hidupnya membela agama. Berjuang sesuai kemampuan, sesuai kapasitasnya. Berjuang di masyarakatnya, dia berjuang. Menegakkan hukum Allah, syariat Allah. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil, rumah tangganya. Lingkungan dia di mana tinggal. Itu berjuang. Demikian pula, mulai saat di dunia harus sudah dimulai apa? Bergaul dengan orang-orang saleh. Orang-orang yang beramal sesuai dengan ilmu. Orang yang beramal soleh adalah orang yang beramal sesuai tuntunan. Sesuai dengan apa yang diperintah dan dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi. Kalau nggak ada contohnya, nggak dikerjakan. Karena itu bukan amal soleh. Ada orang kelihatannya melaksanakan amal soleh, tapi ketika ditanya dari mana ajarannya, nggak jelas. Ini dari nenek moyang saya dulu, ya begini. Itu bukan orang soleh. Karena orang yang soleh itu dituntut ilmu yang diamalkan itu adalah ilmu yang didasarkan atas perintah, anjuran, contoh dari Nabi. Baik. Ini orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan orang yang taat kepada Rasul, otomatis taat dia kepada Allah. Rasul jamin orang itu akan mendapatkan surga. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadis Bukhari, coba dibuka nomor 1952. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apa sabda beliau? setiap umatku masuk ke dalam syurga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Kecuali Selain orang yang enggan. illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Kok ada orang yang enggak mau masuk surga ya? Makanya sahabat bertanya. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah. Diulang, jangan dipotong. Mereka bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Jawab beliau. Apa kata beliau? Siapa yang mematuhi perintahku masuk surga, dan siapa yang melanggar perintahku maka sesungguhnya orang itu enggan. Enggan, tidak mau masuk surga. Itu orang yang tidak mau mentaati siapa? Rasul. Kata Nabi, man ata'ani, siapa yang mentaati aku, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat, durhaka, tidak mau taat kepadaku, faqad aba, sungguh dialah orang yang enggan. Nggak mau masuk surga. Kalau nggak masuk surga, masuk mana kira-kira? Nggak ada pilihan, cuma dua. Kalau nggak surga, neraka. Maka orang yang ingin masuk surga, tidak ada pilihan kecuali harus taat kepada beliau. Baik, terutama taatilah Rasulullah ketika memerintahkan dalam perkara-perkara yang wajib. Dan istiqomah di dalam yang wajib tersebut. Tentu perkara yang wajib sudah jelas. Mana yang wajib, mana yang tidak. Salat wajib enggak? Perintahkan kita laksanakan salat. Jangan sampai ditunda-tunda. Ketika sahabat bertanya, ayyu a'mali afdol, amal apa yang paling utama? Kata Nabi, salatu li waqtiha, salat tepat pada waktunya. Udah dikasih keringanan, enak kita enggak salat di masjid. Karena wanita lebih utama salatnya di mana? Di rumah. Tapi usahakan tepat waktu. Berat godaannya di rumah itu. Pas lagi waktunya sholat, sinetron, ya kan? Hah? Sinetron kesayangan. Nggak mau telat. Akhirnya sholatnya waktu iklan. Iklannya berapa menit? 2 menit. Astagfirullah. Iklan langsung dia, Allahu Akbar. 2 menit. Astagfirullah. Insya Allah, mudah-mudahan di sini sudah meninggalkan sinetron-sinetron ya. Ganti itu program TV-nya. Jangan yang TV-TV apa? Mainstream, ya kan? Sekarang rubah TV-TV yang syar'i. Taati Allah dan taati Rasul. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit.
terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.